Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Dahlan, dosen STIE 66 Kendari, sebagai salah satu peserta sertifikasi pendidik untuk dosen. Kali ini saya akan menyajikan proses pembelajaran atau perkuliahan mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib, yang mana mata kuliah ini fundamental dari disiplin ilmu manajemen, yang mana para peserta didik atau mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan manajerial untuk bisa merumuskan dan menetapkan perencanaan, karena perencanaan ini adalah mahasiswa mesti mampu memilih tujuan, organisasi, sasaran, beserta tindakan-tindakan yang bisa dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Setelah mahasiswa mampu merumuskan perencanaan yang strategis, mahasiswa juga diharapkan bisa memberikan atau menyusun sebuah organizing, di mana dalam organizing ini para mahasiswa bisa memahami untuk menetapkan tujuan-tujuan dan tanggung jawab beserta hubungan antara orang-orang yang ada di dalam organisasi, tim-tim yang ada di organisasi untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, setelah diorganize, maka mahasiswa diantar untuk memahami bagaimana menjalankan salah satu fungsi esensial manajemen, yaitu leading, memimpin. Dalam memimpin ini, para mahasiswa diharapkan untuk bisa memahami bagaimana memotivasi, mengkoordinasi, serta bagaimana memberdayakan individu-individu, kelompok-kelompok atau tim, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, setelah mahasiswa bisa memahami bagaimana proses memimpin atau leading, mahasiswa juga diharapkan untuk bisa menetapkan ukuran-ukuran beserta sistem-sistem pemantauan yang akurat agar mahasiswa mampu mengontrol atau bisa mengevaluasi seberapa baik tujuan organisasi dijalankan dan seberapa baik progres organisasi dalam mencapai tujuannya. Pada mata kuliah manajemen ini, para mahasiswa beserta dosen dalam proses pembelajarannya itu menggunakan sistem pembelajaran yang berorientasi pada pendekatan student learning center, di mana mahasiswa di kelas saya itu bisa atau mampu untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah atau problem solving, berkreativitas, mampu berkolaborasi atau bekerja sama, serta bisa menciptakan atau menimbulkan rasa keingintahuan para mahasiswa. Media pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini ialah salah satunya screen atau proyektor beserta papan tulis dan alat bantu berupa RPS yang merupakan rencana pembelajaran semester. Demikian pengantar atau statement dari saya untuk mata kuliah pengantar manajemen. Kita akan masuk pada proses pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen untuk bab atau materi lingkungan manajemen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Kita lanjutkan perkuliahan kita, pertemuan ketiga ini. Nah, di mana kemarin kita sudah membahas dan berdiskusi bersama terkait konsep esensi dari manajemen. Manajemen itu merupakan pengelolaan aset melalui proses perencanaan, pengorganisasian, kemudian leading, memimpin, dan controlling. Oke, kemarin juga kita sempat bercerita bagaimana teori keilmuan manajemen itu berevolusi, berubah seiring perkembangan zaman.
Nah, hari ini kita akan membahas dan bercerita mengenai lingkungan manajemen. Materi ini sangat krusial. Jadi, tidak ada organisasi atau perusahaan yang sukses yang tidak mengenali lingkungannya. Jadi perusahaan atau bisnis tersebut ataupun organisasi yang sukses atau yang tumbuh itu pasti dia mengenali lingkungannya. Oke. Seperti yang kita pahami bersama bahwa organisasi itu terdiri dari lingkungan internal dan eksternal. Nah, lingkungan internal ini itu pastinya terdiri juga dari beberapa part atau bagian-bagian. Nah, sebelum kita masuk pada substansi dari materi kita, saya akan membahas atau membacakan dulu capaian pembelajaran kita. Jadi pada kali ini kita diharapkan bisa mampu menjelaskan konsep lingkungan bisnis, kemudian mahasiswa bisa mampu menjelaskan pentingnya lingkungan ekonomi bagi bisnis. Terus mahasiswa mampu menjelaskan berbagai dimensi lingkungan dan perannya dalam bisnis. Dan terakhir kita bisa mampu memahami bagaimana pendekatan, model atau cara, metode agar kita bisa memahami, memetakan dan menghadapi isu serta tantangan yang ada di lingkungan manajemen. Oke. Nah, ini dia secara sederhana atau lingkungan itu bisa kita kategorikan menjadi dua seperti yang saya katakan tadi, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal mencakup seluruh faktor yang berada dalam kendali perusahaan dan mempengaruhi operasi, keputusan serta kinerja organisasi bagi manajemen. Faktor ini bersifat endogen atau berasal dari dalam perusahaan dan relatif dapat dikendalikan oleh manajemen. Yang perlu digarisbawahi sini bahwa lingkungan internal itu bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan. Kalau eksternal relatif sangat sulit untuk kita kendalikan, dia tidak bisa dikontrol. Lingkungan eksternal kan dia terdiri dari faktor di luar perusahaan yang mempengaruhi strategi dan kinerja, tetapi tidak sepenuhnya dapat dikendalikan oleh manajemen. Faktor ini bersifat eksogen dan seringkali dinamis. Jadi lingkungan eksternal itu sangat dinamis. Bisa saja berubah kapan saja. Tidak bisa diprediksi. Dan dia relatif sangat sulit untuk dikendalikan, dikontrol. Kita sudah pahami bersama, lingkungan internal kan itu bisa kita kendalikan, sedangkan kalau eksternal kita relatif tidak bisa mengontrolnya atau mengendalikannya. Jadi apapun kondisi, bagaimana industri perusahaan tersebut atau bisnis tersebut, yang kita fokus tuh di internal kita. Nah, internal manajemen kan itu terdiri dari para direksi atau top manager, kemudian middle manager, first line manager, sebut saja SPV, para SPV-nya, supervisornya, dan karyawan. Orang-orang yang ada di dalamnya. Termasuk sebenarnya kulturnya, bagaimana struktur organisasinya, kemudian strateginya, misi atau visi perusahaannya. Itu masuk di internal. Apalagi selain ini yang ada di internal perusahaan? Pemilik perusahaan masuk tidak di internal? Jadi para pemegang saham atau owner atau shareholder itu masuk di internal perusahaan karena kepentingan mereka yang akan diakomodir oleh para manajemen. Di luar dari internal ini atau eksternal ini, atau kita sebut saja keluar dari pagar kantor kamu, perusahaan kamu, toko kamu, itu sudah masuk di eksternal yang begitu luas. Terlepas organisasi perusahaan itu skalanya kecil, menengah, atau skala corporate, internasional, di bidang apa bisnisnya tersebut, itu pasti memiliki lingkungan eksternal. Pertanyaannya,
Mengapa penting memahami lingkungan manajemen atau lingkungan perusahaan? Ada yang bisa bantu? Saya Pak, nama saya Muhammad Fajar Nazarullah. Ya, silakan Fajar. Menurut saya mengapa penting memahami lingkungan, yaitu untuk seorang manajer mengambil keputusan yang tepat, Pak. Oke, cakep. Ya. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Ya. Nama saya Anissa Yoreskiana. Mengapa penting memahami lingkungan? Ya. Menurut saya itu agar bisa memahami potensi dan tantangan yang ada di dalam manajemen tersebut. Oke. Lingkungan manajemen tersebut. Betul sekali, cakep. Ya. Oke, ya jawaban dari teman-teman kita Fajar dan Anissa tepat sekali. Mengapa kita penting untuk memahami lingkungan manajemen agar kita bisa membuat keputusan atau mengambil keputusan yang tepat terkait kondisi lingkungan yang ada. Kemudian tadi jawaban Anissa juga sangat tepat, diantaranya agar kita bisa mengidentifikasi mana potensi, mana peluang, mana tantangan atau ancaman yang ada di lingkungan tersebut. Jadi itu dia pentingnya kita bisa mengenali lingkungan. Nah, lingkungan ini seperti yang kita pahami bersama, kan manajemen yang kita rujuk di sini lebih kepada industri atau bisnis. Nah, hari ini kita lebih banyak konsen terhadap lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal itu sangat kompleks, banyak dimensinya. Di antaranya seperti yang digambarkan di slide kita. Oke, di antaranya ada lingkungan bisnis itu sendiri, domestic business, atau lingkungan industrinya. Berikutnya juga ada lingkungan sosial budaya, lingkungan teknologi, lingkungan ekonomi, lingkungan political legal environment atau lingkungan hukum dan politik, serta lingkungan global, bisnis global. Nah, mari kita bahas satu persatu. Bisnis domestik, sederhananya ini adalah lingkungan di mana perusahaan itu beroperasi dan mengejar pendapatan atau keuntungan. Biasa disebut dengan lingkungan industri atau industri bisnis di mana perusahaan tersebut beroperasi. Pastinya dia terdiri dari pelanggan atau konsumen. Manajer atau perusahaan itu berupaya bagaimana bisa dekat atau mengenali si para pelanggannya. Karena dia ini adalah bisa disebut jantung dari perusahaan. Para manajer bagaimana merumuskan sebuah program, sebuah strategi agar bisa memberikan value pada konsumennya. Berikutnya, di industri ini pastinya ada organisasi yang memiliki produk, jasa yang serupa dengan bisnis kita, produk kita yang serupa dengan produk atau jasa yang kita tawarkan. Siapa itu? Siapa yang disebut itu? Para organisasi atau perusahaan yang memiliki produk dan jasa yang serupa. Pesaing, betul sekali. Kompetitor. Perusahaan itu pastinya menginginkan agar dia bisa berkompetisi dengan para pesaingnya dengan cara menguatkan brandnya, memberikan keunggulan atau berupaya untuk membedakan dirinya dengan para pesaingnya agar bisa berkompetisi. Nah, di lingkungan bisnis domestik ini juga ada para supplier, pemasok yang memasok materialkah, memasok sumber daya dari luarkah, entahkah itu tenaga kerja, entahkah itu dalam bentuk kerjasama dalam hal periklanan, entahkah itu bisa berupa juga dalam bentuk vendor yang mengerjakan atau menyuplai sistem tertentu. Itu untuk lingkungan domestik, industri. Lingkungan berikutnya, lingkungan sosial budaya.
Lingkungan ini bisa berupa sistem sosial, norma adat setempat, bisa berupa demografi, atau sistem nilai lainnya yang ada di masyarakat tersebut. Pastinya dalam menjalankan operasionalnya, manajer harus bisa mengetahui, menyesuaikan, dan mengerti konteks yang ada di masyarakat tersebut. Upayakan jangan ada nilai-nilai etika-etika atau norma yang dilanggar di situ. Di demografi juga misalnya, bagaimana jumlah penduduknya, komposisi demografinya seperti mayoritas jenis kelaminnya bagaimana, yang dominankah, atau tingkat pendidikan yang ada. Jadi para manajer harus bisa menyesuaikan atau bisa mengambil peluang dari sosial budaya di sini. Dimensi berikutnya itu dimensi atau lingkungan hukum politik, legal politikal. Nah, ini berhubungan dengan sistem pemerintah, regulasi pemerintah terhadap mekanisme bisnis. Misalnya, bagaimana regulasi pemerintah yang membolehkan atau tidak membolehkan mekanisme bisnis itu beroperasi di wilayah pemerintahannya. Terus bagaimana batasan-batasan dalam merekrut para calon karyawan, bagaimana rambu atau regulasi dalam beriklan, itu harus dipahami. Atau bagaimana sikap pemerintah, apakah dia ini pro atau tidak dengan industri atau bisnis. Jadi harus bisa diidentifikasi di lingkungan ini. Misalnya ada program atau plan untuk mengekspansi bisnis, entah itu misalnya mungkin mengekspor, ya harus pahami bagaimana kultur yang ada di negara tujuan tersebut. Bagaimana kondisi ekonomi politiknya, apa batasan-batasannya terkait kuota imporkah, perjanjian internasionalkah mengenai perdagangan. Harus dibaca, harus bisa diriset. Sampai di sini ada yang mau bertanya enggak? Oke. Saya Stanley Pitoyo dari KAP 1 jurusan manajemen keuangan. Oke. Yang mau tanya kan di mana dimensi atau lingkungan manajemen yang tadi Bapak jelaskan dan mana poin yang paling penting, Pak? Oke, pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Stanley. Nah, pertanyaannya di antara dimensi lingkungan ini, kira-kira yang paling krusial atau yang paling penting untuk dipahami oleh para manajer itu yang mana? Nah, pastinya secara langsung bisnis itu sangat berhubungan dengan industrinya, lingkungan bisnis itu sendiri. Fundamentalnya di situ dulu, dasarnya. Kita harus bisa mengenali target konsumen kita. Apa ya problem atau value apa yang kita mau tawarkan ke dia. Kebutuhan atau masalah apa yang kita mau solve, yang kita mau selesaikan di konsumen tersebut. Kemudian juga harus kita perhatikan di industri ini adalah kompetitornya, pesaingnya. Dia juga mencakup metode kerja, sistem kerja, pengetahuannya untuk bagaimana bisa menciptakan nilai, menciptakan value untuk perusahaannya dan untuk para stakeholder atau konsumennya. Oke, jadi pertanyaan dari Stanley itu cukup kompleks. Kesimpulannya itu semua dimensi ini sangat penting, bergantung pada konteks yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Oke,
Memahami dimensi atau lingkungan-lingkungan ini, itu ada pendekatannya, ada tools yang bisa digunakan, ada model yang bisa digunakan. Sebagaimana ilmu manajemen yang telah kita pelajari bersama, itu banyak pendekatan-pendekatan, metode-metode, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk bisa menjelaskan kondisi yang ada dan bisa menyusun strategi atau taktik yang tepat untuk diterapkan. Nah, diantaranya itu ada model yang disebut dengan analisis SWOT. Kemudian juga kalau untuk analisis SWOT ini kita menggunakan alat ini bisa mengenali atau memetakan lingkungan internal dan eksternal. Dalam hal ini kita bisa, kalau internal kita bisa mengenali apa keunggulan dan kelemahan kita, apa peluang dan tantangan di eksternal. Kalau VUCA Prime Model ini kita bisa memahami bagaimana atau mengatasi lingkungan yang begitu sangat berubah, sangat ambigu, sangat kompleks dengan VUCA Prime Model. Porter's Five Force Model juga ini harus kita mengenali industri yang ada, bagaimana bargaining dari setiap para pelaku-pelaku yang ada di industri tersebut, mulai dari konsumennya, kemudian kompetitor, terus bagaimana bentuk persaingan di situ. Nah, alat ini atau pendekatan ini sebagaimana yang diterakan atau yang ada di buku referensi kita, yang ada di sistem manajemen learning kita, kita akan gunakan sebentar untuk diskusi bersama. Nah, rule-nya adalah di masing-masing kelompok yang kita sudah bagi menjadi sekitar 3 atau 4, kita kelompok-kelompok ini tugasnya adalah memilih bisnis atau industri apa yang ingin dia rancang, kemudian memetakan lingkungan bisnis masing-masing tersebut dengan menggunakan alat atau pendekatan ini. Silahkan, kita bagi kelompok. Oke, demikian perkuliahan kita setelah kita diskusi bersama dan bagaimana menggunakan pendekatan atau alat manajemen ini agar kita bisa memahami, bisa memetakan dan merumuskan sebuah taktik strategi yang bisa kita hadapi di dalam lingkungan tersebut. Nah, sebagaimana kita pahami bersama bahwa lingkungan ini sangat kompleks, bisa berubah-berubah, tidak bisa diprediksi. Olehnya itu saya berpesan pada kalian agar kita bisa mampu untuk menganalisis dan mengidentifikasi persoalan-persoalan yang ada. Dalam hal ini kemampuan kita untuk riset atau penelitian, bagaimana kita menggunakan metode ilmiah yang baik, nanti kalian akan pelajari mata kuliah metode penelitian di semester akhir dan melakukan riset ilmiah. Serta dari materi ini saya juga berpesan agar kita banyak membaca, untuk memahami berbagai wawasan-wawasan yang ada dan bisa berjejaring. Berjejaring atau bisa berkolaborasi agar kita bisa memiliki tim yang memiliki perspektif, latar belakang, keilmuan yang berbeda. Komposisi jejaring kita, komposisi kolaborasi kita sangat menentukan agar kita bisa mengenali, bisa kita mengidentifikasi